Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat mencari ilmu, nikmat menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah barusan kita sudah berzikir, membaca doa-doa mansur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semua menjadi benteng bagi kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengisi hati kita semuanya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan terakhir kita tentang salam. Sebagai cara kita bertahallul dari haramnya orang dalam keadaan salat. Pada pagi ini kita akan merenungkan tentang zikir sesudah salat. Jadi setelah orang yang salat tadi keluar dari salatnya, dia bertahallul dengan salamnya, maka dia memulai dengan berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang salat memulai zikirnya adalah dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, talabul maghfirah, memohon ampunan. Dan maghfirah itu adalah merupakan satrul dzunub wal himayatu minhu. Makna dari maghfirah adalah minta agar dosa-dosanya ditutup oleh Allah, tidak dibongkar, tidak ditampakkan, terutama kelak nanti di akhirat, agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan ditutup sama Allah. Wal himayatu minhu, dan kita dijaga dari jeleknya dosa, dari akibat dosa, dari akibat buruk perbuatan dosa itu. Dan selanjutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa itu. Bagaimana kita berdoa kepada Allah taala dalam salah satu doa iftitah, agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya, dibersihkan sebersih-bersihnya, sehingga jiwa ini menjadi sejuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan istighfar setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan
akan kelemahan diri kita. Izharul ajaz, bahwa diri ini benar-benar lemah untuk bisa menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melakukan yang sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ya kita dalam melakukan sholat kita yang merupakan ibadah yang paling agung ini, kita dapati banyak kekurangan demi kekurangan, ketidaksempurnaan. Walaupun kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin kita bisa menyempurnakan, tetapi karena kelemahan diri kita, kebodohan kita merasa banyak kekurangan. Dan kekurangan itu memang bersifat manusiawi. Ketidaksempurnaan itu bersifat manusiawi. Namun tentunya seorang muslim dia berusaha terus untuk meningkatkan kualitasnya, agar sholatnya yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Seorang penyair mengatakan, "Walam ara aiban fi uyubin nasi kanaksil qadirina 'ala tamami." Kalau orang bisa melakukannya dengan baik, tapi dia abaikan potensinya untuk melakukan yang baik dengan cara yang baik, itu adalah merupakan satu aib yang nampak pada diri seseorang. Dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Jadi aku tidak melihat satu aib, katanya, bagaikan aibnya orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak mau menyempurnakannya. Ya, jadi kita terus berusaha. Salat kita yang besok lebih bagus daripada salat kita yang hari ini. Dan terus kita berusaha. Dan kita tetap merasa bahwa apa yang kita lakukan jauh dari kualitas sempurna. Itu yang kita rasakan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pertama yang keluar dari lisan kita dan hati kita yaitu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan diri kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, istighfar ini setelah salat membaca astagfirullah, yang kita beristighfar kepada Allah 3 kali setelah salat. Ini sebagaimana juga Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sekalian setelah orang menunaikan ibadah hajinya. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kata Allah Ta'ala, kemudian lakukanlah tawaf ifadah. "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah," dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ibadah haji kita beristighfar. Setelah salat kita beristighfar. Dan begitu juga setelah kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam berusaha melakukan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus sepanjang perjalanan kita merasa belum sempurna, apa yang kita lakukan, makanya kita isi dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Begitu juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika yang kita ucapkan astagfirullah dengan merasa bahwa masih banyak kekurangan yang kita lakukan ini, maka ini akan menyelamatkan kita dari rasa ujub. Orang bisa keluar dari sikap ujub, merasa heran terhadap apa yang dia lakukan. Jadi selain bukti diri menampakkan bahwa bukti bahwa kita menampakkan kita ini lemah dan masih banyak kekurangan, kita tidak akan merasa heran dengan apa yang kita lakukan. Khurujun min maradil ujub. Jadi ini adalah cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang digariskan oleh Nabi agar bisa keluar kita dari ujub. Karena penyakit ujub atau sikap ujub, orang merasa heran melihat amalnya, menganggap waduh luar biasa amal saya. Itu sangat berbahaya, termasuk salah satu yang bisa merusak diri kita kalau kemudian kita ujub. Tetapi yang dia lihat ketika dia selesai melaksanakan persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan dari amal soleh, dari sholat dan sebagainya, yang dia saksikan adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Itu yang dia kedepankan, bukan dirinya. Bukan apa yang dia lakukan dari perbuatan itu bahwa dia merasa bahwa saya ini hebat, enggak. Tapi yang dia kedepankan, yang dia saksikan adalah nikmatnya Allah kepada dia yang telah memberikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia lihat, taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ma taqsiri bi adaiha ala al-wajhi laik bihi subhanahu. Jadi dia melihat karunia Allah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dirinya sekaligus. Dia menyaksikan bahwa dirinya sangat lemah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Pemurah, yang telah memberikan nikmat kepada dirinya. Maka dengan demikian seseorang akan bertambah khusyuknya, bertambah tadarruknya, bertambah istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia menambah amalnya, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa taala, akan karunia-Nya dan kebesarannya, sementara dia merasa pada dirinya banyak kekurangan. Jadi setiap bertambah amal, semakin khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia merasa ujub, tidak, ya, dia tidak merasa ujub dengan amalnya. Setelah itu jamaah sekalian, setelah kita beristighfar dengan segala perasaan yang sudah saya ungkapkan tadi, kita berusaha menghadirkan ya rasa ajaz kita, kelemahan kita, kemudian kita memandang akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Setelah itu kita jelaskan kenapa kita ini lemah.
dalam menyempurnakan perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita jelaskan dalam zikir yang berikutnya. Setelah istighfar 3 kali, kita mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa barakta ya dzal jalali wal ikram. Ini diterangkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Tsauban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat beliau beristighfar 3 kali dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Ini alasannya. Ya, kenapa dia kita ini sebagai manusia sangat lemah? Karena yang maha selamat dari segala celah dalam semuanya Allah Ta'ala. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat. Selamat dari segala kekurangan, dari semua celah. Allahumma antas salam. Dalam sifatnya, di dalam perbuatannya, dalam segalanya. Allah Ta'ala adalah yang maha sempurna. Allah adalah yang maha selamat. Dan dia yang memberikan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia merasa, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan ini baik, itu semata-mata dari Engkau ya Allah. Ya, kalau yang saya lakukan dari sholat ini menurutmu baik ya Allah, itu semata-mata darimu ya Allah, bukan dari kekuatanku dan kehebatanku, bukan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang maha barokah siapa? Allah tabarakta. Engkaulah ya Allah yang maha barokah, yang memiliki segala kebaikan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Kita jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini lemah, ya, kita ini banyak kekurangan dalam perbuatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala saja yang maha sempurna, yang maha selamat dari segala celah dan kekurangan dalam zatnya, dalam namanya, dan dalam sifatnya, serta dalam semua perbuatan. Setelah itu kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu terus oleh Allah. Ya, setelah kita menjelaskan akan kelemahan diri kita, karena Allah taala saja yang maha sempurna, lalu kita mohon pertolongan kepada Allah taala. Ya, berikutnya kita baca Allahumma a'idni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Jadi selanjutnya kita mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk bersyukur, ya, dimudahkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta kepada Allah. Bagaimana kita
bisa beribadah ini dengan sebaik-baiknya. Wa husni ibadah. Ini doa luar biasa jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Permohonan pertolongan kepada Allah Ta'ala agar kita dibantu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang nantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu kita dalam sebuah hadis sahih dari hadis Mughirah menjelaskan idza faragha min salatihi, bahwa Rasulullah SAW kalau selesai dari salatnya beliau mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah, ini sangat baik ya. Ketika kemudian kita juga membaca apa makna dari semua itu? Yang pertama, al-bara'ah minal hauli wal quwwah. Kita berlepas dari daya dan kekuatan. Bahwasanya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali illa billah, kecuali dengan Allah. Semua apa yang kita jalani ini dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, makanya dikatakan la haula. Haula itu berasal dari kata tahawul, pergantian keadaan. Ya nggak ada yang memindahkan kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kuat jelas daya, artinya kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita nggak bisa berganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, baik di dalam sholat kita atau setelah kita sholat, kan? Kita telah melakukan banyak gerakan, dari gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang memindahkan kita, ya, yang memindahkan kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. La haula wa la quwwata illa billah. Ini al-bara' min al-haul wal quwwah. Wal haul min at-tahawul, ay la tahawula min halin ila halin illa billah. Kemudian kita juga mengucapkan lahun ni'mah, bahwa bagi Allah kenikmatan itu, miliknya Allah kenikmatan. Walahul fadl,
Bagi Allah Ta'ala karunia itu segala keutamaan, walahu tsana'ul hasan, dan milik Allah juga pujian yang baik. Jadi yang memberikan nikmatnya kepada kita, yang memberikan kelebihan kepada kita, itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semata-mata adalah Allah yang memberikan kepada kita sekalian. Al-Mutafaddil, Al-Mun'im, Al-Mukrim. Jadi yang memberikan karunia-Nya, yang memberikan nikmatnya, yang memberikan kemuliaannya, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang semuanya yang mendapatkan pujian akan atas itu semuanya, bukan diri kita. Luar biasa zikir-zikir ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan ketika kita membacanya dan kita memahaminya, apa yang kita baca dari zikir-zikir setelah salat ini menandakan akan pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifah kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi setelah kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk dibantu bisa berzikir terus, bisa bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya, kemudian kita melepaskan dari diri kita segala kekuatan, bahwa tidak ada kekuatan dan daya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita puji semuanya, pujian-pujian, kesempurnaan, kenikmatan dan karunia adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita kemudian membaca apa? Kita membaca tasbih. Subhanallah. Kemudian kita membaca tahmid, alhamdulillah, dan kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sekalian agar kita bertasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian disempurnakan menjadi 100 semuanya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Keutamaannya luar biasa. Ya, sebagaimana dijelaskan, yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih lautan. Makanya rugi kalau orang nggak mau duduk sejenak setelah sholat. Rugi. Ada orang habis sholat langsung pergi. Rugi, dia nggak mau menyempatkan dirinya sekedar untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Dimana kalau dia membacanya itu dijanjikan ampunan untuknya akan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Memang syaitan ingin merusak, ingin menghalangi, ingin mencegah kita selalu dari kebaikan-kebaikan itu. Habis sholat kita diganggu sama syaitan sudah. Mana HP-nya yang berbunyi, ya. Mana orang yang kadang-kadang mengajak bicara kita, ajak kita ngobrol, hilang. Keutamaan yang mestinya kita peroleh pada waktu yang sangat mulia itu hilang, kemudian terhalang. Jadi itu yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang membaca tasbih, tahmid, tahlil 33 tadi, 33, kemudian kita disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah. Orang yang membaca itu adraka man sabaqahu bil jihad was sadaqat wa jaa bi afdal ma yumkin. Fala yudrikuhu illa man fa'ala mithlahu ziyadah. Dia bisa mengejar
orang-orang yang telah melampauinya dengan jihadnya, dengan sedekahnya. Ya. Jadi dia akan mengejar siapa orang yang telah mendahului dia, yang telah melampaui dia dengan jihadnya, dengan sedekahnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak bisa juga dikejar oleh orang lain, kecuali kalau dia melakukan yang sama atau dia melakukan yang lebih. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, utamanya sahabat-sahabat yang miskin, itu datang pada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami ini di antara kami, mereka banyak mendapatkan pahala. Kata mereka. Mereka yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dan banyak juga amal-amal yang mereka lakukan dengan harta mereka. Sedangkan kami Rasulullah nggak bisa melakukan itu karena kami nggak punya uang. Ya kami nggak punya harta. Maka oleh Nabi SAW kemudian diajarkan zikir ini. Kamu baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Artinya apa yang ditunjukkan oleh Nabi ini, kalau kita lakukan bisa mengejar orang-orang yang kaya-kaya yang bersedekah dengan harta mereka. Tapi rupanya kemudian orang-orang yang kaya pun juga melakukan hal itu. Nah, ini kelebihan mereka, ya, kelebihan mereka. Selain mereka bisa bersedekah dengan hartanya, mereka juga membaca zikir ini, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allah. Hanya mereka menyampaikan lagi, ya Rasulullah, mereka pun melakukan, ya Rasulullah. Mereka juga berzikir itu. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian membaca firman-Nya Allah, dzalika fadlullah. Itu karunia Allah. Yu'ti man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita juga telah mempelajari ya pada di saat kita merenungi salah satu doa iftitah itu, bahwa di dalam kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, bahwa zikir-zikir ini itu sudah mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 99 ya, nama Allah yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Allah memiliki 99 nama. Ini dari zikir Subhanallah dan Alhamdulillah serta Allahu Akbar itu sudah mencakup semuanya. Karena 99 nama itu kan, masih ingat kan? Itu terbagi 3. Satu bagian, satu kelompok dari nama-nama Allah itu akan melahirkan melahirkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, itu diutarakan kemudian kelompok nama-nama Allah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala itu diutarakan dengan Allahu Akbar. Itu nama-nama yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Lalu kelompok nama-nama yang kedua adalah yang akan melahirkan rasa cinta kita kepada Allah. Itu nama-nama yang menunjukkan akan kemaha pemurahan Allah, kemaha pengasihnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, dan lain sebagainya. Itu kita utarakan dengan apa? Dengan Alhamdulillah. Kemudian kelompok nama yang ketiga adalah yang melahirkan dua-duanya, rasa cinta dan rasa takut. Karena Allah Ta'ala yang mengangkat, Dia juga yang menjatuhkan. Allah yang memuliakan, Dia juga yang menjatuhkan, yang menghinakan. Al-Mu'iz, Al-Mudhil, Al-Muzil,
ya, al-mu'izzu, al-mudillu, al-rafi, al-khafid. Allah yang memberikan keleluasaan, al-basit. Allah juga yang menyempitkan, al-khafid, al-qabid, ya, al-basit, al-qabid. Nah, itu nama-nama, ini kelompok nama-nama yang melahirkan keduanya. Nah, kita utarakan dengan apa? Dengan subhanallah. Jadi zikir ini sudah mencakup semua nama-nama Allah. Sedangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu merangkum semuanya. Merangkum semuanya. Di situ ada pujian, lahul mulk, ada ungkapan akan keagungan Allah, lahul mulku. Kemudian di situ ada pujian, walahul hamdu. Itu sudah mencakup semuanya. Dan di situ ada tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Makanya Nabi mengatakan, ini zikir, kata Nabi, yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'. Ini karena mencakup semuanya, tidak? Dari subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Jadi zikir ini sedikit, nggak banyak zikirnya, ya subhanallah, nggak banyak, alhamdulillah, sedikit dalam ucapannya, tetapi dia sangat besar sekali keutamaannya, karena dia bisa menghapus dosa, mengangkat derajat hamba, sampai bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kita dan melampaui kita dengan sedekahnya dan dengan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan setelah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, ya, setelah itu kita membaca ayat kursi atau membaca surat Al-Ikhlas dan dua surat Al-Mu'awwidzatain, yang semuanya ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Misalnya ayat kursi itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang beliau mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin. Kata Nabi, siapa orang membaca ayat kursi setiap habis salat, lam yahul bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Maka tidak ada yang menghalanginya dia dengan surga kecuali kematian. Jadi tidak ada yang menghalangi orang untuk masuk surga kecuali kematian, kata Nabi SAW. Karena memang orang harus, ketika mau masuk surga harus mati dulu kan. Kalau nggak mati ya nggak bisa masuk surga. Surga dunia. Jadi nggak ada. Nah, surga akhirat. Ya, jadi orang nggak bisa merasakan masuk ke surganya Allah kecuali mati dulu. Jadi yang menjadi penghalangnya ya kematian ini. Jadi orang kalau baca ayat kursi sudah nggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga. Kata Nabi, illal maut, ya, kecuali kematian itu. Ayat kursi menghilangkan dosa dan kemaksiatan, ya, kalau dia baca dengan benar dan ikhlas. Karena memang dalam ayat kursi mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sebut nama Allah yang paling agung, Allah. Kemudian kita esakan Allah la ilaha illa huwa. Kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang maha hidup dan kehidupan yang sempurna, al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak pernah lupa, enggak pernah tidur Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian kita sebutkan bahwa milik Allah semuanya, apa yang di langit dan di bumi. Kekuasaan Allah itu semuanya, mencakup langit dan bumi seluruhnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan kita dan yang di belakang kita. Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi ilmihi illa. Sedangkan kita enggak bisa meliputi Allah taala dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagi Allah enggak berat ya untuk menjaga langit dan bumi, ini enggak berat. Apalagi cuma menjaga kita. Allah menjaga langit dan bumi. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia Maha tinggi dan Maha. Itu ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyamai sepertiga Al-Quran. Jika habis subuh, habis maghrib kita baca 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 kali. Kalau selain subuh dan maghrib sekali-sekali. Ayat kursi semuanya sekali. Ya, semuanya sekali. Jadi kandungan surat Al-Ikhlas itu yang menyamai kandungannya, maknanya yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas itu menyamai yang ada dalam ayat kursi. Qul huwallahu ahad, tentang keesaan Allah taala. Allahus samad, di mana semuanya bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Yang lain selain Allah kan beranak dan diberanakkan. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa dengan Allah taala. Ya, gak ada yang sama dengan Allah, gak ada yang setara dengan Allah. Saya pernah buat tebak-tebakan. Polisi sering bertemu titik-titik. Presiden gak pernah bertemu dengan jarang. Presiden jarang bertemu dengan titik-titik. Allah gak pernah bertemu dengan titik-titik. Apa kira-kira? Polisi sering bertemu dengan titik-titik. Presiden jarang. Allah nggak pernah. Jawabannya itu sesamanya. Polisi sering bertemu dengan sesama polisi kan. Presiden jarang, mungkin tahunan, mungkin setengah tahunan ketemu sesama presidennya. Ya orang ada pertemuan terus-terusan kan. Kalau Allah tidak pernah, karena nggak ada yang sama dengan Allah Taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak pernah. Karena tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ikhlas kemudian 2 surat
Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq, yang isinya adalah pelindungan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, dari semua makhluk. Min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan di malam hari. Wa min syarri nafatsat, kejahatan nenek-nenek sihir. Bukan berarti tidak ada kakek sihir, bukan. Ada juga kakek sihir, nenek sihir ya. Cuma yang disebut an-nafatsat. Min syarri nafatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasud dan tidak suka kita punya nikmat, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Kemudian surat An-Nas itu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari bahaya yang sangat besar, yaitu bahayanya syaitan yang terus membisikkan dalam dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ini menjadi hisnul muslim. Ya, zikir-zikir ini menjadi bentengnya seorang muslim. Kita masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk pada bentengnya Allah, ya selamat kita. Akan terlindungi kita dari semuanya. Nah, setelah itu kemudian kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat, ya. Karena memang setelah sholat adalah salah satu tempat yang sangat diijabah doa kita kepada Allah. Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kata Allah, kepada Allah lah naik kalimat yang baik itu, dan amal soleh lah yang akan mengangkatnya. Jadi kita setelah melakukan amal soleh, yaitu sholat, zikir dan lain sebagainya, kemudian kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan diangkat doa-doa kita itu bersama amal soleh kita, akan diangkat oleh Allah. Artinya diterima. Doa-doa kita akan diijabahi, diterima oleh Allah. Dan demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita renungkan dari zikir-zikir sesudah salat. Mudah-mudahan Allah terus membantu kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah.